Kita bertemu kembali di ibadah remaja GKJW. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa dong ya. Puji Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Sudah dong. Alkitab dan persembahannya sudah disiapkan? Kayaknya sih sudah, Kak. Baik kalau begitu. Tapi sebentar, Kak. Sebelum kita mulai, kita kan perlu kenalan dulu, Kak Yesa. Oh iya. Udah disebutin namanya. Kan tak kenal maka tak sayang. Iya, kan aku pengen disayang. Aduh, curhat. Iya, kakak lupa nih kita belum kenalan ya adik-adik. Iya. Soalnya kakak udah excited banget nih untuk beribadah. Oke, perkenalkan. Nama saya Kak Yesa, kakak pamong dari GKJ Wiyung. Dan saya, Kak Naren. Dan saya Kak Angga. Oke Kak Naren, sekarang kita ajak adik-adik di rumah yang remaja untuk memuji Tuhan. Yuk, meskipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi semangatnya harus tetap seperti di gereja ya adik-adik. Betul sekali. Tapi kita bernyanyi lagu apa ya, Kak Yesa? Lagu bersuka di dalam Tuhan. Bisa semuanya? Bisa ya. Kita sambil menggigit berdiri ya, biar tambah semangat. Betul. Kita harus semangat bernyanyi dan memuji Tuhan ya. Mari kita berdiri yuk. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yuk musik Angga. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam apa? Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, lebih keras lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan dari Tuhan. Jadi, mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Yuk. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang kami melaksanakan aktivitas kami hari ini.
Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan dan kekurangan yang telah kami lakukan selama kami menjalankan kegiatan kami sehari-hari. Karena sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami, mengampuni kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, sehingga boleh berkenan di dalam hadirat Tuhan saja. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Luar biasa, masih semangat semua loh Kak Naren. Iya ya, Anak-anak Tuhan memang hebat. keren banget memang. Nah, kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu Hatiku Percaya. Kita nyanyikan 2 kali. Kita tepuk tangan yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Param pam 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 pam. Ikutin gaya saya. Go. Param pam 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 pam. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu kurang keras, tak pergi dari kasih setiamu. Kasih setiamu. Tak pergi darimu. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan Iya. Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik remaja sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Mana coba Alkitabnya? Kayak semua lihat. Tunjukin. Wih keren, ada yang pakai Alkitab di handphone, ada yang Alkitab Iya. asli, nggak apa-apa yang penting Alkitab Iya, ya yang penting Kak Naren. Alkitab ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu pujian lagi dengan judul Ya Tuhan, Ku Percaya. Kita nyanyikan 2 kali. Ya Tuhan, ku percaya.
hari ini akan disampaikan oleh Kak Caroline. Silahkan Kak Caroline. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami mampu mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah ketemu semua, mari kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kiranya berbahagia kita semua yang bukan hanya bisa membaca, merenungkan, terlebih bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah pasrah. Ada yang tahu apa itu pasrah? Ya, pasrah hampir sama dengan berserah ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang ingin Kak Caroline berikan kepada kalian, yaitu tentang seekor kambing betina bernama Mesaba dengan anaknya bernama Wiwing Sali. Pada suatu hari, si kambing makan rumput tanpa mengetahui bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan singa. Tiba-tiba muncullah singa bernama Warani hendak
memangsanya. Untung saja si kambing bisa segera menguasai dirinya. Sambil membelalakkan mata dan dengan suara yang berwibawa, kambing mengatakan bahwa ia biasa makan daging singa. Mendengar gertakan si kambing, maka pergilah si singa menemui kera. Dan ia memberitahukan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Tentu saja kera tertawa mendengar cerita singa dan mengejek betapa penakutnya singa. Lalu atas permintaan singa, kera bersedia mengantarkannya menemui si kambing. Tetapi singa meminta demi menilai kejujuran kera, supaya kera bersedia diikat ekornya dengan ekor singa. Kemudian berangkatlah si singa dengan menggendong kera di punggungnya dan juga dengan ekor kera yang terikat pada ekor singa. Kedatangan singa sudah mulai terlihat oleh si kambing. Dan dengan sikap yang seolah-olah menunggu sampai di depan si kambing, singa dan kera tersebut berkatalah kambing, "Wahai kera, mengapakah engkau hanya datang membawa seekor singa? Padahal janjimu memberi aku makan 10 ekor singa setiap hari. Kemana yang 9? Cepatlah, aku sudah lapar." Mendengar kata kambing tersebut, singa pun merasa ditipu oleh kera. Lalu ia berbalik dan lari. Apa yang terjadi dengan kera? Tentu saja kera jatuh dan terseret hingga mati. Nah, adik-adik, itulah sedikit cerita tentang si kambing dan singa. Kalau kalian tadi mendengarkan dengan seksama, Kak Caroline ingin memberikan pertanyaan. Dari yang kalian dengar, kira-kira apa yang dapat kalian pelajari dari cerita ini? Ya, silahkan dijawab sendiri-sendiri ya. Kalau dijawab langsung, Kak Caroline tidak bisa mendengar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, termasuk Kak Caroline juga adik-adik yang di rumah, memang selalu akan muncul yang namanya masalah atau kesulitan. Dan munculnya itu bisa kapan saja dan di mana saja. Kadang masalah atau kesulitan itu muncul tanpa kita duga. Bahkan kita juga bisa saja menghadapi ancaman-ancaman. Baik itu dari teman sekolah, baik itu dari teman bermain, bisa juga dari tetangga, atau ancaman itu malah muncul dari anggota keluarga kita sendiri. Entah itu dari ayah, dari ibu, dari kakak, adik, atau siapapun. Nah, kira-kira adik-adik, bagaimana sikap kalian kalau sedang menghadapi sebuah masalah, kesulitan, atau malah ancaman? Apakah adik-adik akan merasa jengkel, kesel, marah, ngomel-ngomel, atau kalian merasa takut, khawatir? Atau mungkin ada yang malah membiarkan saja, cuekin aja lah. Adik-adik, Indonesia dan dunia setahun belakangan ini juga sedang mendapatkan atau mengalami ancaman. Kalian pasti tahu apa ya? Ya benar, yaitu COVID-19 yang sudah merenggut banyak sekali nyawa. Bisa kita bayangkan adik-adik, apabila pemerintah cuma bisa takut, cuma bisa bingung, lalu ditinggal lari begitu saja tanpa ada solusi. Bisa dibayangkan bagaimana nasibnya rakyat, bagaimana nasib kita kalau pemerintah seperti itu. Nah, dari cerita tentang kambing dan singa tadi, kita bisa belajar tentang betapa pentingnya bersikap tetap tenang dalam menghadapi masalah, kesulitan, ataupun ancaman. Supaya apa?
supaya pikiran kita ini tetap jernih dan bisa menghadapi setiap ancaman dengan akal sehat. Seperti yang dilakukan siapa? Kambing tadi ya. Coba saja kalau si kambing itu merasa takut, terus dia langsung lari. Wah, sudah pasti dia akan habis dimakan singa. Betul tidak? Tapi dia tetap tenang adik-adik, malah cerdik banget. Maka amanlah dia tidak jadi dimangsa oleh singa. Lalu bagaimana ya Kak, supaya kita bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah dan ancaman dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita belajar dari firman Tuhan kita hari ini yang kita baca tadi bersama-sama. Di dalam firman yang kita baca ditunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes dapat tetap tenang menghadapi ancaman. Terlebih ketika mereka berdebat dengan imam-imam kepala dan tua-tua, semua itu tidak lain karena Petrus dan Yohanes berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga masalah atau ancaman tersebut bisa mereka lewati. Sikap hati mereka yang berserah kepada Tuhan membuat mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan akan apa yang harus mereka lakukan saat itu. Kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam diri Petrus dan Yohanes juga menumbuhkan keberanian untuk menghadapi setiap ancaman yang ada yang mereka hadapi saat itu. Nah, adik-adik, maka itu mari kita meneladani sikap Petrus dan Yohanes yang mampu berserah kepada kuasa Tuhan. Karena setiap kesulitan dan masalah hidup itu, Kak Karolin yakin sekali pasti ada jalan keluarnya, entah itu cepat ataupun lambat. Tuhan yang akan menuntun dan memberi kemampuan pada kita untuk mengatasinya. Asalkan kita bukannya takut atau khawatir yang berlebihan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa adik-adik. Kuasa Tuhan itu ajaib untuk memberikan kita keberanian dan hikmat menghadapi masalah dan ancaman apapun dalam hidup kita. Kita harus semangat selalu ya. Untuk adik-adik semua, tidak perlu takut, tidak perlu mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Sebab ada Tuhan yang siap menolong kita setiap saat. Adik-adik percaya? Puji Tuhan. Apapun masalah kalian, pasrah. Pasrah adik-adik. Maka Tuhan akan bertindak atas kita semua dan menjadikan kita sebagai pemenang. Sebagai ayat penutup, Kak Karolin akan bagikan satu ayat sebagai bekal adik-adik menghadapi setiap masalah, setiap kesulitan dalam kehidupan adik-adik, yaitu dari Efesus 3 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama Efesus pasal yang ketiga ayat ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Pasrah, berserahlah dan percayalah kepada Tuhan mulai hari ini sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Saya akan kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Karolin. Sama-sama. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya kisah Petrus, Yohanes, dan teman-temannya tadi dapat menjadi teladan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus senantiasa berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Betul Kak Yesa, kita harus percaya dan pasrah dan berserah kepadanya. Nah,
Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan yang berlimpah untuk kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh melakukan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga sampai di sini Tuhan. Kiranya firman yang telah kami terima dari Kak Karolin boleh menjadi rema dan pelita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan di Indonesia Tuhan, Engkau memberkati rakyatnya agar kami boleh mematuhi protokol kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau juga memberkati gereja kami GKJW ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang bekerja di gereja kami Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta kami Tuhan, agar boleh menjadi gembala yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah yang telah mengikuti ibadah ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menambahkan kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan selalu Tuhan. Terlebih saat ini adik-adik akan menjalani ulangan akhir semester Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai Tuhan. Di dalam belajarnya Tuhan, Engkau mempermudah segala apapun yang dilakukannya Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik.
Tuhan, Engkau juga memberkati orang tua kami, Tuhan. Engkau memberikan kesehatan selalu, kekuatan, Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang sungguh menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Caroline. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 406, bait 1 dan 2 yang berjudul Ya Tuhan Bimbing Aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dan setelah itu, kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Wah, Kak Naren, tidak terasa ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik remaja harus tetap semangat ya, dan selalu ingat 5M. 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat,
keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Betul sekali Kak Yesa. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus mematuhi 5M itu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.